الأضحى أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى أنصتوا واسمعوا ولا تتكلم وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin Allahumma amin. Allahumma tawil iman wal islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yassirhum 'alal muallimin wahtim lana minka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat sidang salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah pemilik alam semesta, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang akhirnya alhamdulillah Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita untuk bisa baru saja kita melaksanakan salat Idul Adha, yang mudah-mudahan ibadah kita ini mendapatkan ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan yang baik ini pula, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik menghadap Allah adalah takwa. Dengan takwa Allah akan masukkan kita ke dalam syurganya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibadah kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam.
di mana Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh anaknya Habil dan Qabil untuk berkurban. Pada saat itu hadirin, Habil dan Qabil disuruh berkurban karena bertengkar memperebutkan seorang istri. Dulu istri Nabi Adam alaihissalam, Hawa, itu kalau melahirkan kembar, laki perempuan kembarnya. Habil kembarannya perempuan, Qabil kembarannya laki-laki. Karena dulu nggak ada manusia kecuali anaknya Nabi Adam, maka mereka dinikahkan. Kembarannya Habil dinikahkan dengan Qabil, kembarannya Qabil dinikahkan dengan Habil. Ternyata Qabil nggak terima karena kembarannya Habil parasnya jelek, wajahnya jelek, tidak bergairah, sehingga Qabil nggak mau menikahi kembarannya si Habil. Lalu Allah pun untuk menyelesaikan permasalahan ini memerintahkan Nabi Adam agar kedua anaknya ini berkurban. Lalu mereka berkurban. Habil berkurban karena niatnya yang luar biasa, maka beliau pun berkurban dengan kurban yang terbaik. Beliau adalah seorang peternak, beliau berkurban dengan ternak, hasil ternaknya yang terbaik. Dia pilih yang paling cakep, yang paling gemuk, yang paling sehat. Sedangkan Qabil, ya, karena setengah hati disuruh berkurban, maka beliau pun berkurban dengan hasil-hasil kebunnya, hasil-hasil pertaniannya yang kurang baik. Tentu pada saat itu kurban Habil yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu setan pun, iblis pun membisikkan kepada si Qabil iri, dengki dan lain sebagainya, sehingga akhirnya di dalam Quran surat 5 surat Al-Maidah ayat 27, Qabil pun mengatakan kepada saudaranya Habil, la aqtulannak, katanya, sungguh aku akan membunuhmu karena kurbannya nggak diterima oleh Allah. Apa jawaban Habil? Habil menjawab, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah amalan orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka benar-benar dibunuh saudaranya Qabil ini. Si Habil benar-benar dibunuh oleh Qabil. Dan pada saat terjadi pembunuhan itu, setelah dibunuh, Qabil pun bingung, ini gimana caranya untuk menghilangkan jejaknya nih. Pasti ketahuan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Allah memberikan petunjuk dengan 2 ekor burung yang sedang bertengkar di udara. Yang satu kalah, mati, jatuh ke tanah. Yang hidup menggali tanah. Digalilah tanah. Maka pada saat digali tanah, dikubur burung yang mati itu. Qabil yang menyaksikan itu pun lalu berpikir, oh begini caranya. Maka dikuburlah saudaranya Habil. Inilah cara mengubur manusia pertama kali di dunia. Dan ini juga pertama kali pembunuhan di dunia. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menyatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah itu adalah bukan darah dan daging kurban, tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaanmu. Oleh karenanya hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah pada Rabbana, pada hakikatnya tidak ada petunjuk yang benar-benar menyegarkan, tidak ada petunjuk yang benar-benar memberikan satu kebahagiaan, tidak ada obat yang paling mujarab selain takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hadirin, hanya takwa kepada Allah satu-satunya jalan keluar dari segala macam problem kehidupan di dunia ini. Dengan takwa akan mendatangkan keberkahan hidup. Dengan takwa akan menyelamatkan kita dari azabnya Allah baik di dunia maupun di akhirat. Karena takwa
seseorang akan mewarisi surganya Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin, kurban, ibadah kurban ini berulang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sejak menikah dengan Sarah itu kepengin banget mendapatkan keturunan anak, tetapi ternyata Allah belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai puluhan tahun. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim pada saat itu berumur kurang lebih 90 tahun, barulah Allah mengabarkan melalui malaikat Jibril bahwa istrinya Nabi Ibrahim akan mengandung seorang anak. Dan itu pun ternyata bukan melalui rahimnya Sarah, tetapi melalui rahimnya Hajar, yang akhirnya lahir Ismail alaihissalam yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Tetapi nggak lama setelah itu pun malaikat Jibril membisikkan kepada Sarah bahwa beliau pun nanti akan juga mengandung dan kelak akan melahirkan seorang anak putra yang bernama Ishak alaihissalam yang kelak juga akan menjadi Nabi Allah. Hadirin, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah Ismail alaihissalam lahir dan Hajar baru juga melahirkan, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa putranya yang masih bayi itu bersama istrinya yang baru melahirkan ke satu lembah yang bernama Bakka. Dulu namanya Bakka, sekarang namanya Mekah. Itu lembah, dibawa sampai ke lembah sana dari Palestina. Nabi Ibrahim itu orang Palestina. Sesampainya di lembah Makkah itulah, ternyata lembah itu sepi, tidak ada manusia. Ka'bah pun tidak ada, karena Ka'bah hancur di zaman Nabi Nuh alaihissalam dalam banjir bandang. Dan itu memang letaknya Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa Ismail alaihissalam dan Hajar ke tempat itu. Sampai di sana, ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali lagi ke Palestina. Hadirin, tentu istrinya Hajar bertanya-tanya, ini apakah kemauan dari Nabi Ibrahim alaihissalam atau ada apa ini? Makanya Hajar pun bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah ataukah ini kemauanmu sendiri? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, ini adalah perintah Allah. Hadirin, ini pelajaran buat kita. Hajar pada saat mendengar jawaban dari suaminya Ibrahim alaihissalam bahwa itu adalah perintah Allah untuk meninggalkannya di lembah itu berdua dengan putranya yang masih bayi itu, karena perintah Allah, maka Hajar pun sami'na wa ata'na. Hajar yakin kalau Allah yang memerintahkan pasti baik. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak baik. Semua perintah Allah baik dan membawa kebaikan buat hambanya. Ini jadi pelajaran buat kita, dan ini dipegang oleh Hajar. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina, maka mereka berdua, nggak lama kemudian Ismail yang masih bayi itu menangis kejar luar biasa, nangisnya keras sekali. Ternyata memang kehausan. Maka Hajar pun berlari-lari dari Safa Marwah, ini bukit Safa Marwah sampai 7 kali, dan ini menjadi manasik haji dan umrah. Setelah 7 kali bolak-balik Safa Marwah, nggak dapat juga air. Ternyata ada di kakinya Ismail ada semacam di pasir itu ada seperti genangan air. Maka oleh Hajar pun digali Zamzam, maka itulah air Zamzam yang terus mengalir sampai hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dikisahkan di dalam Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka pada saat Ismail alaihissalam berusia yang baligh, pada saat usia baligh itu Nabi Ibrahim barulah diperkenankan untuk nengokin anaknya, ngelihat anaknya Ismail alaihissalam di Mekah. Datanglah Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah. Sesampainya di Mekah,
Ternyata nggak lama kemudian malamnya itu Nabi Ibrahim bermimpi. Itu malam ke-8, malam ke-8 Dzulhijjah. Beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau diperintahkan oleh Allah untuk dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Tentu berpikir Nabi Ibrahim ini mimpi dari Allah atau mimpi dari setan. Tanggal 8-nya disebut tarwiyah, perenungan. Maka kemarin tanggal 8 Dzulhijjah kita sebenarnya harus merenung. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam merenungi mimpinya apakah dari Allah atau dari setan, kalau kita, kata Nabi kita Muhammad SAW di tanggal 8 Dzulhijjah kemarin itu merenungi tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah benar atau belum, sudah sesuai belum dengan apa yang diperintah, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah merenung seharian Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya besoknya tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan Arafah, pengetahuan, akhirnya Nabi Ibrahim tahu, sadar, oh ini ternyata kenapa aku diperintahkan dalam mimpi untuk menyembelih anakku sendiri. Karena dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dulu Nabi Ibrahim berkurban dengan ratusan ekor kambing, ratusan ekor unta, ratusan ekor sapi. Dan pada saat itu ada orang yang mengatakan, ya itu sih belum seberapa. Mendengar itu Nabi Ibrahim pun lalu berucap, sekiranya Allah mengkaruniai aku seorang anak, dan anak itu diperintahkan adalah untuk aku sembelih sebagai bentuk agar aku lebih dekat kepada Allah tabaraka wa taala, maka aku akan sembelih. Dan ternyata omongan Nabi Ibrahim ini ditagih oleh Allah tabaraka wa taala melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Menarik hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada saat itu Nabi Ibrahim setelah tahu tidak langsung melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Di Quran surat As-Saffat ayat 102 itu Nabi Ibrahim nanya kepada anaknya. Qala, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, semalam aku bermimpi, dalam mimpi aku menyembelihmu. Fandur madza tara, kata Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Nah, ini pelajaran juga buat kita. Jadi kalau sebagai orang tua jangan otoriter kepada anak. Nabi Ibrahim tahu itu perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim tetap nanya kepada anaknya, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Begitu juga dengan kita. Kalau ada sesuatu, tanyakan dulu pendapat anak kita, bersedia atau tidak, menurutmu baik atau tidak, bagaimana menurutmu, tanya kepada anak kita. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata jawaban Ismail alaihissalam pada saat itu ditanya tentang fandur madza tara, bagaimana pendapatmu tentang mimpiku untuk menyembelihmu. Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah aku akan termasuk golongan yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tujuan kurban itu memang adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Asal katanya dari qariba yaqrubu qurbanan, artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Dan luar biasa, karena wattakhadha Ibrahim khalila, Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Tetapi untuk menjadi kekasih Allah, Nabi Ibrahim mendapatkan berbagai macam ujian yang luar biasa. Pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, dan juga diperintahkan untuk menyembelih anaknya, subhanallah. Hadirin yang tentunya kita tahu, pada saat pelaksanaan itu Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat ingin menyembelih anaknya, ternyata Nabi Ibrahim digoda oleh iblis. Saking keselnya iblis itu mewujudkan, memperlihatkan wujudnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada saat itulah bujukan iblis ini ditolak
oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ibrahim mengambil beberapa butir kerikil lalu disambit iblis itu, dan sambitan Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijadikan manasik yang disebut dengan jumrah. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita tahu pada saat penyembelihan itu pun ternyata malaikat Jibril datang membawa seekor gibas domba kambing dari surganya Allah tabaraka wa taala, digantilah Ismail oleh binatang domba ini atau gibas ini, dan akhirnya disembelih, dan itu menjadi ibadah kurban dan terus dijadikan sunnah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma amila banu Adam yauman nahar amalan ahabba ilallah min iraqatid dam. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada satu amalan yang paling Allah suka di hari raya nahar, di hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah ini, min iraqatid dam, kecuali menumpahkan darah atau berkurban, menyembelih hewan kurban. Oleh karenanya fatibu biha nafsan, kata Nabi kita, kerjakanlah dengan sukacita, dengan senang hati. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, kurban yang kita lakukan itu karena selalu hijab minan nar, nanti akan menjadi hijab, menjadi tameng bagi kita dari api nerakanya Allah tabaraka wa taala. Bahkan kurban kita itu dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, fi kulli sa'ratin hasanat, setiap bulu dari hewan yang kita kurbankan, setiap bulunya itu adalah hasanah, kebaikan pahala yang Allah berikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa berkurban. Kalau kita belum bisa berkurban, teruslah berusaha minta kepada Allah tabaraka wa taala agar kita bisa berkurban. Karena memang kurban ini sebenarnya bukan bagi yang mampu, tapi bagi yang mau. Karena betapa banyak orang-orang yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum syirril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hadama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin, di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Kita mohon agar Allah selalu memberikan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah Engkau yang membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah, tetapkan hati kami untuk selalu taat kepada
padamu ya Allah. Tetapkan hati kami untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulmu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma anjilir rahmah wassalamah wal izza ila ahli al-ghaza fi Filistin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitahu afaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan walana fiha salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.